Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan marhaban bikum fi hadhil qana'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun virtual. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan yaitu materi tahsinul Quran, yang mana tahsinul Quran ini mencakup dalam 3 bagian. Yang pertama, 3 bagian itu yang pertama makharijul huruf, yang mana ketika kita membaca Al-Quran maka makharijul huruf yang bisa menentukan baik dan buruknya bacaan kita. Maka penting sekali bagi kita, bagi pelajar, untuk mempelajari makharijul huruf. Yang kedua yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini, mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah. Yang artinya fardu kifayah itu ketika ada yang mempelajari ilmu tajwid, maka yang tidak belajar tidak berdosa. Tapi awas, ilmu tajwid ini mempelajarinya fardu kifayah, tapi ketika kita mempraktekkan membaca Al-Quran, maka berubah menjadi fardu ain. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka harus dengan ilmu tajwid. Penting sekali ilmu tajwid ini, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah nada. Nada daripada kita membaca Al-Quran dengan sentuhan nada, tentunya nada-nada yang sudah ditentukan di Timur Tengah, bukan nada-nada yang ada di Nusantara ini, kayak contoh seperti nada lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu sinden, ya, itu tidak tercakup. Yang tercakup, yang dianjurkan itu nada-nada yang dari Timur Tengah. Baik, kita lanjut dengan pembacaan praktek membaca Al-Quran, tahsinul Quran dengan surah Al-Baqarah yang ayat 238 dan ayat 239. Baik, mari perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sadaqallahul azim. Baik, yang pertama yaitu makharijul huruf. Ha dan ha, tempat makharijul hurufnya sangatlah berbeda. Ha, hafizu, ha itu ada makharijul hurufnya di bawah tenggorokan, dan huruf ha adanya di dada, maka sangat jauh berbeda. Ketika kita membaca hafizu salah dengan makharijul hurufnya, maka yang akan terjadi yaitu kesalahan dalam makna Al-Quran itu sendiri. Dari itu kita harus memperbaiki makharijul huruf. Baik, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Hafizu. Yang kedua, ilmu tajwidnya. Yang mana ilmu tajwid ini yaitu mad tabi'i. Mad tabi'i itu di kalimat atau di huruf ha dan huruf zu.
Ketika kita membaca huruf H 2 harkat, 2 ketukan, dan zu juga 2 ketukan. Tidak bisa huruf H 2 ketukan, huruf zu lebih dari 2 ketukan. Tidak bisa. Jadi kita harus sesuai dengan menyamakan dengan yang dahulu. Seperti contoh hafizu. Jangan kita membaca Al-Quran mad tabi'inya yang pertama panjang 2 harkat, yang kedua lebih. Contoh hafizu. Nah, itu salah. Yang kedua, jangan sampai haknya 2 harkat betul, zu-nya 1 harkat. Contoh hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jadi harus pas ya. Ketika kita membaca 2 harkat di huruf H dan 2 harkat di huruf zu, maka kita harus menyesuaikan porsi panjangnya 2 harkat itu seberapa ya. Tidak boleh kita memanjangkan atau memendekkan di antara salah satu huruf yang ada tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita membahas nada. Nada ini sangatlah penting untuk membaca Al-Quran ya. Yang saya akan bahas yaitu mengenai panjang nada tinggi, nada dasar, dan nada rendah. Yang pertama, nada tinggi itu untuk pengambilan atau pemancingan kalimat yang akan dibaca selanjutnya. Saya contohkan di ayat yang 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Nah, ini nada tinggi ya. Ini nada tinggi. Fa idza amintum fadhkurullah. Nah, rendah, nada tengah. Nah, sekarang nada rendah. Fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ketika kita menyelesaikan ayat, maka kita harus dengan nada yang rendah. Contoh di surah Al-Fatihah, di surah Ummul Quran, yaitu ayat yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini nada yang paling rendah. Tapi kalau kita seperti memakai nada yang paling tinggi, contoh seperti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gimana coba perasaannya? Kan tidak pas ya. Jadi ada nada-nada yang harus diterapkan di dalam pembacaan Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.